Saya ingin sebenarnya orang-orang seperti Eko pun tadi ini bicara prestasi Ganjar, ya Sering. apa capaian-capaiannya, ya sama kita bicara capaian-capaian yang kita dukung Anies Baswedan. Saya nggak pernah lihat tuh. Coba anda sebutkan apa coba Pak yang menonjol dari Ganjar, sebutkan satu saja. Yang jelas kemarin dapat award dari KPK sebagai membuat birokrasi itu lebih bebas dari korupsi. Itu Anda minta jelas. dong award KPK kepada Anies Baswedan kalau itu ukurannya. Kenapa harus bukan dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan kemarin kan baru bermasalah. Bagaimana mungkin terhadap KPK Enggak. pemerintah daerah? Memang Ganjar itu tidak punya gagasan gitu. Dia periode yang memimpin memimpin di Jawa Tengah itu gagasannya apa gitu kan, dan bahkan prestasinya apa itu yang perlu dipertanyakan, dan menurut saya pribadi relawan-relawan seperti ini perlu diapresiasi begitu kan. Pertama, saya merasa dituduh kalau para pengamat inilah yang kemudian membuat suasana di PDIP ini bikin ramai kan dan semacamnya. Padahal nggak begitu. Yang bikin ramai itu ya. Yang bikin ramai itu karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Puan Maharani mengkritik seorang pemimpin yang asik melantai, berdansa di medsos, mestinya harus turun ke bawah. Dipertegas dengan Bambang Pacul bahwa Ganjar Pranowo punya birahi untuk maju menjadi calon presiden di 2024. Ada semacam kesulitan-kesulitan yang apa ya, tidak bisa dijelaskan secara rigid memang, tapi bahwa tidak bisa dijelaskan tapi bisa dibaca. Ya, bisa dibaca bahwa dalam posisi sulit Pak Ganjar hari ini. Katakanlah begini, katakanlah kita deklarasikan Pak Ganjar, belum tentu mengiyakan. Gitu loh, catat. Ya. Belum tentu mengiyakan itu kan, bayangkan betapa lantas Nasdem dalam posisi apa. Susah juga. Susah juga, dan itu indikator sudah ada kok. Saya kira semua kita tahu, ada gestur, ada apalagi mohon maaf ya, kita subkultur Jawa, kita bisa sedikit membaca gestur antara posisi sulit. Baik dengan kami komunikasi baik, Mas Ganjar dengan saya apalagi satu kampung kebetulan dengan saya, Purworejo. Jadi ya itu, jadi menjelaskan semuanya. Maka kami dalam hal ini, dalam konteks Nasdem maupun dalam konteks yang lebih besar lagi, kita kan sebagaimana sering kita kemukakan, kita mau memilih calon pemimpin bangsa. Bukan lantas sebatas kita ini partai siapa atau siapa dan sebagainya. Kan itu yang membuat ramai. Tiba-tiba Bang Kapitra nyebut ini kerjaan pengamat aja yang bikin ramai. Kader partai itu dilarang jadi presiden, suruh ikut majelis taklim saja. Jelas tujuannya masuk surga dan berbuat baik. Berpartai itu sejak dia mendaftar, ikut pelatihan dan ambil kartu anggota, mimpi terindahnya adalah ingin jadi presiden. Menyadari betul bahwa memang Kongres kami itu menyerahkan kepada Ibu Megawati. Jadi semua itu nanti diputuskan di situ. Nah tentu beliau dengan sikap kenegarawanan beliau pasti melihat dengan jernih dan objektif betul maunya masyarakat itu seperti apa. Maka beliau nggak mau langsung si Anu, beliau nggak bicara itu. ILC bikin lagi polling Pilpres, Anies menang telak dari Ganjar. Indonesia Leaders Club atau ILC kembali membuat polling atau jejak pendapat melalui akun media sosial Twitter resminya. YouTube ILC, polling ini dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter. Periode polling dilakukan selama 1 hari sejak Senin 19 Desember hingga Selasa 20 Desember 2022. Dalam polling kali ini ada 4 tokoh kandidat capres yang dicantumkan ILC. 4 tokoh kandidat itu adalah ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto. Dari hasil polling tersebut disampaikan Anies jadi pemenang dengan meraih 59% voters. Posisi kedua ada Ganjar dengan 18%, lalu Airlangga di urutan ketiga meraih 15% voters, adapun Prabowo nomor 4 dengan 8%.
Selama 1 hari polling, 56.000 voter yang diikuti berpartisipasi. Dalam polling itu disematkan pertanyaan, seandainya Pilpres diadakan saat ini, siapa pilihan Anda? Akun ILC juga mention akun Twitter pribadi 4 kandidat capres yang dicantumkan dalam polling. Hasil akhir 59%, voters memilih Anies Baswedan 18%, Ganjar Pranowo, 15% Airlangga Hartarto, dan 8% Prabowo. Polling dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter periode polling 1 hari, Senin 19.00, Selasa 19.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih 56.000 voter yang sudah ikut berpartisipasi, tulis akun Twitter ILC yang dikutip FIFA. Kamis 21 Desember 2022. Sebelumnya ILC juga sempat membuat polling selama 2 hari yang diumumkan pada 20 September 2022 lalu. Saat itu hanya 3 nama yang disertakan, yakni Anies, Ganjar, dan Prabowo. Tak ada nama Airlangga. Di polling ILC itu Anies juga unggul dengan meraih 77,3% vote. Kemudian Ganjar dapat 14% dan Prabowo 9%. Polling ini dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter periode polling 2 hari, Sabtu 09.00, Senin 09.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih 56.000 voters yang sudah diikuti berpartisipasi, tulis akun LC dikutip pada Selasa 20 September 2022. ILC bikin lagi polling Pilpres, Anies menang telak dari Ganjar. Indonesia Leaders Club atau ILEC kembali membuat polling atau jejak pendapat melalui akun media sosial Twitter resminya. YouTube ILC, polling ini dilakukan secara terbuka menggunakan fitur poll di Twitter. Periode polling dilakukan selama 1 hari sejak Senin 19 Desember hingga Selasa 20 Desember 2022. Dalam polling kali ini ada 4 tokoh kandidat capres yang dicantumkan ILC. 4 tokoh kandidat itu adalah ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto. Dari hasil polling tersebut disampaikan Anies jadi pemenang dengan meraih 59% voters. Posisi kedua ada Ganjar dengan 18%, lalu Airlangga di urutan ketiga meraih 15% voters, adapun Prabowo nomor 4 dengan 8%.